Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Zahran Rabani, NIM 45124200021. Saya akan menjelaskan mengenai unsur golongan transisi. Pada umumnya, unsur golongan transisi memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu semua unsur termasuk ke dalam golongan logam. Yang kedua, unsur transisi memiliki beberapa biloks. Yang ketiga, umumnya unsur transisi itu memiliki warna. Yang keempat, unsur transisi dan senyawanya bersifat paramagnetik. Dan yang kelima, titik leleh dan titik didih lebih tinggi dibandingkan dengan golongan utama. Lalu, pada video kemarin saya menonton unsur Zn atau zinc dan juga unsur Fe atau iron. Karakteristik Zn diantaranya itu bernomor atom 30. Yang pertama, logamnya sangat lunak. Yang kedua, berwarna abu-abu. Yang ketiga, sangat mudah bereaksi dengan asam. Yang keempat, sangat lambat mengalami oksidasi. Yang kelima, tidak mempunyai bau. Yang keenam, titik leburnya itu 420 derajat Celcius. Yang ketujuh, titik didihnya itu 908 derajat Celcius. Yang kedelapan, mempunyai densitas sebesar 7,14 gram per cm kubik pada 20 derajat Celcius. Yang kesembilan, mempunyai berat molekul sebesar 65,39 gram per mol. Yang ke-10 itu bersifat diamagnetik dan yang ke-11 banyak digunakan sebagai pelapis besi. Selanjutnya itu unsur berikutnya yaitu Fe atau iron dengan nomor atom 26 mempunyai karakteristik yang pertama, logamnya berwarna putih silver dan mengkilap. Yang kedua, mudah bereaksi dengan oksigen menghasilkan oksida besi. Yang ketiga, mempunyai sifat larut dalam larutan asam. Yang keempat, mempunyai massa atom sebesar 55,845 gram. Yang kelima, berfasa solid. Yang keenam, mempunyai titik lebur 1538 derajat Celcius. Yang ketujuh, mempunyai titik didih 2862 derajat Celcius. Yang kedelapan, mempunyai kepadatan sebesar 7874 gram per cm kubik. Dan yang kesembilan, bersifat ferromagnetik. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ihsan Rashid Ridho, NIM 45124200022. Di sini saya akan menjelaskan yaitu unsur MO molybdenum dan RF rutherfordium. Baiklah, langsung saja kita mulai dari yang MO atau molybdenum. Karakteristik dari molybdenum MO yaitu bernomor atom 42. Yang kedua, logam putih keperakan. Bisa dilihat bahwa warnanya yaitu logam putih keperakan. Yang ketiga, tidak bereaksi dengan oksigen atau air. Yang keempat, apabila dalam bentuk senyawa, molybdenum sebagian besar ada dalam keadaan oksidasi 4 dan 6. Yang kelima, molybdenum adalah salah satu dari 5 logam refraktori utama atau logam dengan ketahanan sangat tinggi terhadap panas dan keausan. Jadi, molybdenum ini tahan panas dan tahan terhadap keausan. Yang keenam yaitu di antara unsur logam MO atau molybdenum memiliki koefisien ekspansi termal terendah. Dan yang terakhir yaitu merupakan logam transisi. Selanjutnya unsur rutherfordium. Karakteristik rutherfordium atau RF yaitu bernomor atom 104. Yang kedua merupakan logam radioaktif sintetis. Yang ketiga diproduksi dalam jumlah yang sangat kecil. Yang keempat, rutherfordium membentuk ion 4+ ketika dalam air. Yang kelima, atau yang terakhir merupakan unsur transaktinida atau unsur buatan pertama. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adia Wafa dengan NIM 45124200018.
Pada kali ini saya akan menjelaskan unsur-unsur transisi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dua unsur transisi. Yang pertama mangan dan yang kedua adalah nikel. Untuk mangan memiliki simbol dengan huruf M besar dan N kecil. Mangan memiliki nomor atom yaitu 25. Yang pertama, karakteristik unsur Mn atau mangan. Warnanya logam dengan warna abu-abu putih. Yang kedua, bentuknya keras dan sedikit rapuh. Yang ketiga, mangan bersifat non-magnetik. Kemudian yang keempat, memiliki titik lebur kurang lebih 1,246. Kemudian yang kelima ada sifat karakteristik unsur Mn yaitu bereaksi dengan air berubah menjadi basa. Yang keenam, reaksi dengan halogen menjadi mangan 2 halida. Dan yang terakhir adalah reaksi dengan asam, dia berubah menjadi gas. Kemudian untuk unsur yang kedua yaitu nikel atau Ni. Yang pertama, logam ini keras, bisa ditempa dan berwarna putih keperakan. Yang kedua, logam ini juga merupakan konduktor panas dan listrik yang cukup baik. Yang ketiga, sebagian besar senyawa nikel berwarna biru atau hijau. Yang keempat, memiliki titik lebur, harusnya 1455 derajat Celcius. Yang kelima, sifat tidak berubah bila terkena udara. Kemudian yang keenam, tahan terhadap oksidasi. Dan yang terakhir, komponennya banyak ditemukan di meteoroid. Perkenalkan, saya Irma Zaki Arifah, NIM 4512420019. Saya akan menjelaskan karakteristik unsur PT. Yang pertama, tidak reaktif, berwarna putih dan mengkilap, harganya mahal, padat lunak ulet, bersifat non-magnetik, memiliki sifat listrik yang stabil, tidak teroksidasi di udara, mudah dibentuk, memiliki titik leleh yang tinggi yaitu 1,767 derajat Celcius, memiliki ketahanan yang sangat baik terhadap korosi. Platinum dapat dimanfaatkan sebagai obat kanker otak pada manusia yang sangat efektif, digunakan juga untuk membuat perhiasan. Yang kedua yaitu unsur karakteristik dari Hg atau merkuri. Unsur ini berbentuk cair pada suhu ruang, mudah menguap, sangat beracun, logam yang paling rapuh, kelarutan rendah, potensial oksidasi sangat rendah, memiliki titik lebur -38,83, fase padat berwarna abu-abu, sedangkan fase cair berwarna putih perak, tahan terhadap korosi, juga digunakan untuk alat-alat laboratorium seperti termometer. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fadiladih Anindita dengan nomor belakang 20. Saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Erma. Yang pertama, karakteristik unsur Re atau rhenium, yaitu bersifat superkonduktif, berwarna putih keperakan dan berkilau, harganya mahal, padat, bersifat non-magnetik, memiliki sifat listrik yang stabil, tidak teroksidasi di suhu tinggi, mudah dibentuk, memiliki titik leleh yang tinggi yaitu 3,185 derajat Celcius, memiliki ketahanan yang sangat baik terhadap korosi tetapi perlahan-lahan memudar di udara lembab. Rhenium ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan kontak listrik dan dapat digunakan dalam paduan untuk mesin jet dan paduan berbasis tungsten dan molybdenum. Selanjutnya yaitu karakteristik unsur Au. Au atau aurum memiliki nomor atom 79, merupakan konduktor yang baik, berwarna kuning dan mengkilap, harganya mahal, bersifat lunak, mudah ditempa, bersifat non-magnetik, memiliki sifat listrik yang stabil, tidak teroksidasi di udara, mudah dibentuk, memiliki titik leleh yang tinggi yaitu 1,064 derajat Celcius, memiliki ketahanan yang sangat baik terhadap korosi. Unsur Au ini digunakan sebagai perhiasan
dan dalam industri pembuatan ponsel digunakan sebagai konduktor dalam ponsel pintar. Saya Elizabeth Gita, NIM 4512420023. Di sini menjelaskan logam transisi yaitu kromium dengan simbol Cr, nomor atom 24. Sifatnya bentuknya padat, lalu warnanya abu-abu, titik lelehnya 1900 derajat Celcius atau 3450 derajat Fahrenheit. Titik didihnya 2642 derajat Celcius atau 4788 derajat Fahrenheit. Kepadatan relatifnya 8,86 gram per cm kubik dan kelarutan airnya 2,94 mg per liter. Sifat fisiknya logamnya keras, berwarna abu-abu mengkilap yang mudah pecah. Lalu kelimpahannya di alam, di kulit bumi sebesar 0,0122% dan kegunaannya pelapis logam, pewarna, dan pelapis kayu. Selanjutnya kobalt. Kobalt simbolnya Co, nomor atomnya 27, sifatnya relatif padat, cukup berat untuk dipegang, tidak berbau, warna metalik, dan penampilannya solid. Keadaan fisiknya cair dan sering digunakan untuk di magnet. Terima kasih.